Oke, Gaprintins, hari ini kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Perkenalkan dulu, nama aku Kak Kaira, ini Kak Joan, ini Kak Rece, dan kakak yang main musik. Yuk, kita menyembah nama Tuhan yuk. Sekarang kita mau serius ya teman-teman. Terima kasih Tuhan, karena yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk hari-hari ini ya Tuhan. Sekarang mari kita serius ya. Engkaulah Tuhan di hidup
semua. Halo adik-adik, apa kabar? Iya, baik, pasti baik semua ya adik-adik ya. Amin, pastilah Ya, Kak, Tuhan ya. pasti memelihara Tuhan ya. memelihara kita ya, Amin. seperti Tuhan juga pelihara Kak Budi dan Kak Mila. Amin. Ya. Ya. Oke, adik-adik, hari ini sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bertemu dengan adik-adik semua walaupun hanya secara jarak jauh. Tuhan tolong kami mau untuk belajar firman-Mu, berikan pengertian kepada kami, kepada setiap adik-adik, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, mau review dulu ya Kak Budi ya. Ya, silahkan Kak Budi. Ya. Adik-adik, kita mengingat pembahasan firman Tuhan minggu-minggu lalu yang intinya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mendasarinya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan begitu baik, pengorbanannya di atas kayu salib itu karena didasari oleh karena kasih Kak. Ya, karena begitu besar kasih Allah itu akan hidup kita, maka Dia rela disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Tetapi pada hari ketiga Dia bangkit, dan kebangkitannya itu membawa pemulihan untuk segala sesuatu, termasuk hidup kita. Ya, oleh karena kebangkitannya itu kita bisa beribadah, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang harus mendasari dalam hidup kita. Ketika kita beribadah, bukan karena aturan, bukan juga karena kita Kristen kita harus beribadah setiap minggu, kita harus disuruh, kita harus diingetin untuk beribadah, bukan, tetapi atas dasar hati yang mengasihi Tuhan. Itu Kak, inti pelajaran kita yang beberapa minggu yang lalu. Oke, ya. Adik-adik, sekarang dalam minggu ini ya, hari ini kita akan melanjutkan dengan pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Ya, silakan adik-adik buka di dalam Wahyu 3. Kita akan baca Wahyu 3 dari 1 sampai 6. Ya, sudah siap adik-adik? Kita mau baca ya. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan melihat kepada pesan Tuhan
kita mau melihat lebih jauh pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis ya, bahwa di sini Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik ketujuh roh Allah dan pemilik ketujuh bintang. Kamila, apa sih maksudnya Tuhan itu pemilik ketujuh roh Allah dan pemilik ketujuh bintang? Mengapa Tuhan itu memperkenalkan dirinya seperti itu, Kak? Bisa nggak dijelasin, Kak? Ya, bisa ya. Nah, karena Tuhan itu adik-adik adalah pencipta kita, ya Kak Budi ya. Dia menciptakan kita, dia yang memiliki seluruh hidup kita, dan dengan demikian juga berarti dia mempunyai kuasa atas hidup kita. Dia kenal kita sampai sedalam-dalamnya. Nah, itu yang menyebabkan Tuhan berkata kepada jemaat di Sardis di dalam ayat yang pertama ya, Wahyu 3 ayat pertama, katanya engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi rupanya di hadapan manusia Kak Budi, jemaat Sardis itu hidup gitu. Di hadapan manusia itu mereka kelihatan hidup ya, kelihatan bahwa pelayanannya tuh bagus, sungguh-sungguh gitu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan mati Kak Budi. Kenapa ya? Nah, ini pesan Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat Sardis, tapi buat kita juga gitu. Nah, rupanya karena jemaat Sardis itu mereka melakukan pekerjaan Tuhan itu hanya pada saat kondisi sedang mudah gitu. Nah, padahal Tuhan maunya kita dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang sulit. Iya, jadi anak-anak Tuhan harus menjadi terang dimanapun kita berada, begitu Kak Budi. Contohnya, ya misalnya kalau adik-adik sedang asik nonton, pengennya kan nggak diganggu ya Kak Budi ya. Kak Mila juga begitu, iya, seru lagi filmnya gitu. Tiba-tiba mama manggil, ya, misalnya, Dek, bantuin mami dong, ya, bukain pintu, ada orang. Nah, kitanya malas, suruh lagi. Jangan begitu ya Kak Budi ya. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Sungguh-sungguh. Iya, walaupun kita merasa males, merasa mager, tapi kita ingat sama firman Tuhan, kita harus selalu jadi terang walaupun sulit. Jadi ya udah, lakukan apa yang mama suruh, bukain pintu atau melakukan hal yang lain. Begitu adik-adik. Dan juga misalnya harus mengerjakan tugas rumah, pekerjaan sekolah ya, tetaplah lakukan dengan sukacita walaupun udah capek ya. Jadi begitu. Berarti kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita ya Kak? Betul. Oh, itu ada Kak, di firman Tuhan katakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oh, oke, saya tahu Kak. Berarti kita semua harus tahu bahwa melakukan segala sesuatu itu dengan hati yang sungguh-sungguh ya Kak ya. Oke. Ada di dalam Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Oke. Tapi seandainya nih sudah terlanjur Marah-marah. Iya, marah-marah, bersungut-sungut atau bahkan menolak, nggak mau melakukan. Ya. Udah mami sendiri aja deh. Terus gimana dong ya? Kalau setelah itu adik-adik ya kita ditegur oleh firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat. Iya benar ya, kita harus Kan Tuhan baik, ya enggak? Jadi masih kan bisa Tuhan sudah diampuni ya? mengampuni. Bisa, masih dong, bisa, ya. Kan Tuhan itu mengampuni. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita.
Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, kita harus cepat-cepat bertobat. Nah, ada ayatnya ya Kak ya? Kakak punya ayatnya ya? Ada Di mana ayatnya itu Kak? di 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Kita baca ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala Nah, kejahatan. itu Luar adik-adik. biasa ya. Berarti kita tahu ya, Iya. kalau kita sudah berbuat dosa, jangan kita diem. Iya, jangan kita terus merasa udah salah, udah terlanjur. Iya. Tapi bertobat ya. Bertobatnya Iya. dengan begitu ya Kak ya. Iya, tapi Jadi- bertobat itu apa sih Kak? Mengaku dulu, mengakui kesalahan kita bahwa ya Tuhan, memang aku salah. Aku nggak mau taat sama Mama ya. Ampuni aku Tuhan gitu ya. Nah, terus minta darah Yesus menyucikan. Setelah itu udah deh. Kita lakukan lagi yang benar ya Kak. Jadi ya. Berarti kalau sudah begitu kita boleh nggak Kak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan dulu? Jangan loh. Jangan ya, karena kita mengasihi Tuhan kan ya. Nah, oke. Nah, jadi adik-adik kita tahu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menjaga hidup kita supaya kita tidak berdosa ya Kak ya. Iya. Terus Kak, di Wahyu 3 ayat 4 ada dikatakan bahwa di jemaat Sardis, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Maksudnya apa ya? Pakaian putih. Aku punya Kak di rumah pakaian putih banyak. Lain dong pasti. Oh, gitu. Iya. Jadi apa dong maksudnya ya pakaian putih itu? Pakaian putih itu maksudnya adalah melakukan perbuatan bersih dari hati yang bersih. Jadi bukan perbuatan bersih tapi hati yang kotor. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau perbuatan bersih, hati yang kotor, seperti misalnya nih, kelihatannya kita berbuat baik atau kita melayani Tuhan, tetapi sebetulnya hati kita memendam kemarahan. Benar nggak Kak begitu? Iya, bisa. Jadi kita nggak boleh, karena tadi Kak Mila bilang bahwa Tuhan itu mengenal kita sampai dalam hati kita ya Kak ya. Jadi Tuhan tahu ya. Iya. Meskipun orang melihat kita melayani dengan bagus, tetapi sebetulnya hati kita tidak sedang melayani Tuhan. Iya. Ini Kak Budi, Kak Mila pernah melakukan yang kayak begini yang nggak benar. Ya, Kak Mila mau cerita sedikit. Pernah nih satu kali ya, Kak Mila itu membantu seorang teman, gitu ya. Tapi dalam hati Kak Mila tuh, aku lakukan dengan sungguh-sungguh deh. Tapi supaya nanti kalau satu kali aku butuh bantuan dia akan membantu aku begitu. Kalau kayak gitu aku juga pernah ya. Iya. Nah, Terus Kak Mila lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari luar sih, dari hatinya mah siapa Enggak, tahu ya. gitu ya, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Nah, Betul. setelah itu udah Kak Mila lakukan, giliran Kak Mila mengharapkan bantuan dia diem-diem aja. Dia nggak lakukan sesuatu. Terus Kak Mila Kak Milanya kecewa. pasti marah-marah. Ya sih, tapi marah-marahnya nggak depan dia, dalam hati. Sama aja dong. Iya, sama aja. Iya, sama Nah, aja. terus Kak Mila ditegur sama firman Tuhan waktu Kak Mila baca firman di dalam Kolose 3. Kolose 3. Ayo adik-adik coba kita buka di Kolose 3. Kolose 3 ayat 23. Ayat 23. Boleh nggak aku bacain? Oh Kak? ya, silakan. Oke. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh itu Kak yang aku maksudin tadi. Iya, Ayatnya iya. itu. Terima kasih Kak Mila. Iya, sama-sama. Iya. Nah, dari ayat ini Kak Mila ditegur. Oh iya ya, aku harus melakukannya karena mengasihi Tuhan, bukan karena ingin dibalas. Jadi ya nggak pedulilah, biarpun dia nggak berpikir untuk
melakukan kebaikan, membantu Kak Mila, dia diem-diem aja, sudah nanti juga ada pertolongan dari yang lain. Nah, jangan inilah, jangan mengharapkan balasan. Ya udah Kak Mila lupakan itu, terus Kak Mila minta ampun sama Tuhan ya karena sudah lakukan yang nggak benar itu gitu. Mengharap itu ya, kebaikan orang ya Kak ya. Jadi nggak sungguh-sungguh. Harus bertobat seperti yang tadi ya. Jadi Kak Mila bertobat, terus minta ampun sama Tuhan dan minta darah Yesus menyucikan. Plong deh jadinya. Sama Kak, boleh nggak aku cerita? Ya, oke. Jadi waktu itu kan saya lagi di kamar mandi nih. Kamar mandi ternyata kotor, ya lantainya kotor gitu kan. Saya sudah sering bilang sama anak-anak, cuci lantai. Tapi kadang-kadang ya sebagai anak-anak kan mereka kadang iya, kadang enggak, banyak enggaknya gitu kan. Nah waktu mandi saya sikat itu. Nah saya sikat itu, saya ingat firman ini Kak. Biasanya kalau sikat itu saya lagi sama bersungguh-sungguh ngedumel. Udah dibilangin sore ini gantian gini-gini kok nggak ada yang ngerti. Nah itu kan. Tetapi saya ingat firman Tuhan ini. Saya harus melakukan meskipun hanya menyikat kamar mandi, saya harus lakukan itu seperti untuk Tuhan. Nah ketika saya tahu kebenaran firman itu, saya melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Ya nyantai aja gitu. Jadi ringan aja. Iya Kak. Saya diingatkan oleh firman ini. Iya. Nah, supaya kita bisa terus melakukan apa yang Tuhan mau dari hati yang bersih, kan kita harus baca firman ya. Iya. Kalau enggak, kita nggak tahu Tuhan ngomong apa. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada ayatnya bahwa firman Tuhan itu bisa meneguhkan kita? Ada ayatnya. Nah, jadi kan kita tahu bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang berbicara, ya kan? Nah, firman setiap tulisan yang tertulis di dalam firman Tuhan ini itu bermanfaat untuk kita Kak. Kita buka sama-sama Kak di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, adik-adik kita baca ya, coba 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang ditulis di sini itu bermanfaat untuk mengajar kita supaya kita tahu melakukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi firman Tuhan ini ditulis bukan untuk kita menghakimi orang lain Kak. Kita pakai ayat ini untuk menghakimi. Contohnya nih, Kak Mila nggak mengasihi aku nih, terus aku pakai ayat firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, ya kan, kasihilah sesamamu. Kenapa Kak Mila nggak mengasihi aku? Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi firman Tuhan ini bermanfaat untuk supaya kita dibangun oleh firman Tuhan dan kita bisa membangun orang lain. Nah, biasa sekali ya. Di sini kita mengerti bahwa firman Tuhan itu penting buat kita karena Alkitab itu adalah perkataan Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita tidak taat pada firman Tuhan, kita tidak taat kepada Allah. Jadi kita tidak mengasihi Allah. Nah, itu Kak. Itu kebenaran yang kita peroleh ya Kak. Iya, luar biasa ya, mantap sekali. Dikuatkan juga nih sama firman Tuhan hari ini. Iya dong Kak, pasti ya. Adik-adik juga kan pasti. Nah, kalau begitu adik-adik untuk meresponi firman Tuhan hari ini, nanti di akhir kita akan praktek doa ya adik-adik ya. Ya Kak Budi ya. Kita akan praktek untuk minta Tuhan menunjukkan sama kita ya, adik-adik di rumah juga ya, jangan cuma nonton ya adik-adik ya.
menunjukkan perbuatan mana ya, perbuatan mana dari yang kita sudah lakukan, baik yang hari ini maupun yang kemarin-kemarin mungkin yang belum diakui, yang perbuatan yang membuat kita tawar hati, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kak, tawar hati itu seperti apa sih? Tawar hati itu jadi nggak ada sukacita Oh, gitu, nggak ada oke. damai sejahtera dari Tuhan. Mungkin merasa tertuduh gitu. Oke. Karena sudah melakukan yang salah tapi belum diselesaikan, ya belum diakui. Jadi pertama minta Tuhan menunjukkan perbuatan yang tidak baik itu, yang dosa, terus kita akui di hadapan Tuhan, ya. Minta ampun sama Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, misalnya mama atau kakak, adik atau teman, kita juga harus minta maaf nanti setelah dengan Tuhan ya. Kita minta maaf juga sama orang itu. Nah, setelah itu, setelah kita minta ampun sama Tuhan, minta darah Yesus sucikan kita. Ya, nanti kita akan berdoa yang kedua. Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini apa ya Kak Budi? Ya, kesimpulan kita hari ini bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu harus didasari oleh hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah, ketika apapun yang kita lakukan harus didasari karena kita mengasihi Tuhan, meskipun yang kita lakukan kecil. Contoh misalnya kayak tadi contohnya, misalnya kita disuruh mama bukain pintu atau kita disuruh membantu beresin piring, cuci piring. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, supaya kita seperti tadi jemaat di Sardis kedapatan selalu berpakaian putih. Ada beberapa yang seperti itu ya. Iya. Jadi kita masuk ke dalam orang-orang yang kedapatan melakukan perbuatan yang bersih di hadapan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya dari luarnya bersih, tapi di hati juga bersih. Jadi sempurna ya Kak Budi ya. Betul Kak. Iya. Dan kalau sudah terlanjur berbuat yang tidak berkenan, betul. Kita apa yang harus bertobat. Ya, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan tidak pernah menolak kita. Sekalipun firman Tuhan katakan sekalipun dosa kita semerah kirmisi, ya, Tuhan akan menyucikan kembali hidup kita menjadi putih seperti bulu domba. Artinya bahwa semerah atau sejahat apapun dosa kita, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan tidak pernah menolak kita. Wah, mantap ya. Nah, setelah itu kita harus selalu baca firman Tuhan. Jangan lupa ya. Karena firman Adik-adik. Tuhan ini adalah Allah sendiri ya Kak ya yang pedoman berbicara. untuk Iya. hidup kita. Amin, benar-benar Kak. Oke adik-adik, nah untuk membantu kita supaya kita selalu ingat firman hari ini, kita mau bersama-sama membaca ayat hafalan. Nah adik-adik ya, Wahyu 3 ayat 3. Ya, kita mau baca sama-sama Wahyu 3 ayat 3. 3 ayat. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Sekali lagi ya. Oke. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Oke. Jadi ketika kita sudah menerima dan mendengarkan, maka kita harus menuruti. Ketika firman Tuhan itu menegur hidup kita, maka kita harus mendengar dan kita melakukannya dan kita bertobat ya Kak ya. Iya. Ya, amin. Kita mau berdoa ya. Oke, kita berdoa. Silakan. Ya, Cynthia. Yuk, adik-adik kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan kami hari ini. Ya Tuhan. Kami bersyukur meskipun kami secara online kami beribadah, tetapi kami percaya bahwa
kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik, untuk kami semua. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan. Roh Allah yang ada di dalam diri kami menolong kami, membantu kami untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang kami lakukan Tuhan itu berkenan atau tidak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, ampuni Tuhan segala kesalahan kami, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyakiti orang lain dan membuat orang lain marah. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami kembali Bapa dengan darah Yesus. Ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan kembali Bapa menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami, buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, buat siapapun Tuhan yang kami temui Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Bapa senantiasa menyenangkan hati-Mu. Segala perbuatan yang kami lakukan Tuhan, senantiasa Bapa dengan hati yang mengasihi Engkau kami lakukan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi semuanya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Terima kasih. adik-adik Bapa yang sudah menyaksikan Tuhan pembagian firman hari ini Bapa. Biarlah mereka juga diberkati, mereka Amin. diubahkan dan mereka dipulihkan Tuhan. Amin. Mereka menerima, mereka mendengar, mereka menuruti dan mereka bertobat Tuhan dari segala apa yang telah mereka lakukan yang salah di hadapan-Mu Bapa. Ya, Terima kasih Tuhan. Ya. Kami naikkan dan kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami dalam hidup tenang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Kak Budi udah selesai ya kita ya. Iya. Jadi, Oke. Adik-adik, sudah selesai pertemuan kita hari Iya. ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. iya, dan jaga hati dengan Iya. firman Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dah.